Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Maimunah Fitriani, salah satu guru di SMP Negeri 4 Blabangan Umpu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3, jurusan Manajemen Pendidikan Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulung Agung dengan NIM 1802132509666. Pada hari ini, 30 September 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 4 Blabangan Umpu, Kabupaten Waikanan di kelas 8 dengan materi sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah dengan modal pembelajaran diferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak solih dan solihah? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pagi hari ini sehat, semangat, dan masih fresh. Baiklah anak-anak, untuk kita sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek terlebih dahulu kesiapan kalian. Baik dari kerapian pakaian, coba dirapikan dulu yang belum rapi. Kursinya, mejanya Mbak Afika. Nah, kebersihannya, ada sampah tidak di bawahnya? Mbak, sampahnya. Baiklah, sudah rapi, sudah bersih. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah kawan, sebelum kita belajar adalah sebaiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu sekalian, ibu akan absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak berangkat atau tidak masuk? Siapa? Sopan Salma. Ya, Sopan sama Salma. Kenapa Mbak? Karena sakit. Ya. Kita doakan semoga teman kalian yang sakit pada hari ini bisa cepat sembuh dan kembali ke sekolah belajar bersama kita. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Ya, sudah pernah dengar belum kata-kata itu? Ya, sudah. Tapi di sini sebelumnya ibu akan bertanya, masih ingat nggak materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Masih ada yang ingat? Iya Mas Riko, membahas tentang apa minggu lalu? Ya, membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat apa Mas artinya? Ya, membenarkan bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ada berapa kemarin kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya? Ya Mbak Nopi, apa? Ada berapa? Ada 4. Sebutkan. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Itu ada lagunya ya. Coba penerima wahyu tersebut siapa aja? Nabi siapa? Zabur, Nabi Daud. Taurat, Nabi Musa. Isa, Nabi Injil, Nabi Isa. Al-Quran, Nabi Muhammad. Iya.
Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Kalau materi kita hari ini yaitu sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Sholat gerhana dan sholat istisqa ini adalah sholat sunnah mu'akkad, sangat dianjurkan oleh umat muslim. Sedangkan sholat jenazah adalah sholat yang fardu kifayah. Apa Bu arti fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah wajib dilaksanakan. Jadi apabila tidak dilaksanakan, maka kita semua umat muslim akan mendapat dosa. Anak-anak ibu semua sudah pernah melihat gerhana bulan dan gerhana matahari? Sudah. Ya. Itu adalah fenomena alam dan juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang selanjutnya, apakah yang biasanya kalian lakukan ketika kita mengalami yang namanya kemarau panjang? Apa yang dilakukan? Ada yang bisa jawab? Ada? Ya, Rizky, apa Ki? Melaksanakan sholat istisqa. Ya, kita tepuk tangan dulu, aplaus untuk Rizky. Melaksanakan sholat istisqa ya, karena sholat istisqa ini bertujuannya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta diturunkannya hujan. Itu ya, sholat istisqa. Terus yang selanjutnya, jika ada tetangga atau saudara kita yang meninggal dunia, apa yang kita lakukan sebagai umat muslim? Apa Mbak siapa ini? Mbak Putri ya? Takziah dan kita melakukan sholat jenazah. Melakukan takziah dan tentunya melaksanakan sholat jenazah, karena tadi hukumnya fardu kifayah, wajib dilaksanakan. Aplaus dulu untuk Mbak Putri. Pembelajaran pada materi hari ini adalah tujuan yang pertama, memahami hukum dan pengertian. Ya, silakan dilihat, memahami hukum dan pengertian, di mana peserta didik mampu mendalami definisi serta hukum sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah dalam syariat Islam. Itu yang pertama ya. Paham ya Nak? Ya. Baiklah, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan dicermati, diamati, dan dipahami ya Nak ya. Nanti apa yang terjadi? Akan terjadi pada 21 September 2025. Karena matahari sebagian adalah peristiwa ketiga bulan berada di antara matahari dan bumi sehingga menutupi sebagian permukaan matahari. Pada berdasarkan pengetahuan BMKG, gerhana matahari ini hanya dapat dilihat di langit Selandia Baru, Kepulauan Mikronesia, dan sebagian kecil Australia Timur. Gerhana matahari sebagian akan terjadi pada Minggu 21 September 2025 pukul 17.20. Yang kedua yaitu Matahari di Desa Kepuhannya, Kecamatan Mojoanan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini terancam gagal panen karena kekurangan air sebagai dampak musim kemarau. ya, kita selanjutnya video yang ketiga. Ya, kelihatan. Tata cara sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Sholat jenazah adalah salah satu kewajiban kolektif fardu kifayah. Apabila di satu daerah sudah ada yang melaksanakannya, maka kewajiban sudah gugur bagi orang lain. Berikut ini langkah-langkah sebelum melakukan sholat jenazah. 1. Memposisikan kepala jenazah di sebelah kiri imam apabila jenazah laki-laki, dan meletakkan kepala jenazah di sebelah kanan imam apabila jenazah perempuan atau unta berkelamin dua.
jannah. Imam Bujairah yaqul min adabil qabri wa min adabin nar. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dan maafkanlah dia. Sudah. Nah, memang sholat jenazah ini untuk doa antara jenazah laki-laki maupun perempuan berbeda ya. Ada sedikit perbedaannya. Pada dasarnya sama, tapi ada cuma dirubah aja. Yang kalau laki-laki Allahumma firlaha, dia diubah menjadi hu untuk laki-laki, kalau untuk perempuan ha ya tuh. Silakan ada yang ingin bertanya dan tentunya silakan kalian juga bersiap-siap untuk menjawab. Jadi tanya jawab untuk sesama temennya dalam satu kelas ini. Paham? Ya, siapa yang ingin bertanya atau menanggapi dari ketiga video ini? Siapa Mbak? Ya, Mbak Vika. Apa Mbak Vika? Dan sebaiknya kita lakukan ketika itu atau gerhana matahari. Apa yang dilakukan umat Islam ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Ya, siapa? Mbak Caca? Melaksanakan sholat gerhana, Bu. Melaksanakan sholat gerhana. Aplaus dulu untuk Mbak Caca. Lan, sudah mulai terpikir di benak ya, sudah nyambung ya, apa itu gerhana bulan, istisqa dan sholat jenazah dan tanda-tandanya kalian sudah mengenalinya. Jadi sudah mulai untuk memacu semangat kita tepuk semangat dulu. Ayo tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, biar kita nggak tegang pikirannya, kita sudah melihat video. Selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok ya. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Minggu lalu sudah Ibu bagi ya kelompoknya. Kelompok 1 perhatikan, untuk yang merasa kelompok 1 nanti mencermati atau menggali informasi tentang sholat gerhana. Kelompok 1 ya. Yang kelompok 2 menggali informasi tentang sholat istisqa. Yang ketiga menggali tentang sholat jenazah. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 berada di sebelah kanan Ibu, kelompok 2 tengah, dan kelompok 3 sini. Silakan ke kelompoknya. Ayo mejanya digeser, silakan Mbak, kelompok 1 mana? Ya, mejanya kursinya silakan ditata, mejanya dirapatkan. Nah, meja 4 nih. Nah, kursinya ke belakang Mas. Ya, kursinya keluar. Iya. Nah, itu dirapatkan Mbak. Dirapatkan mejanya ke belakang. Ini sudah dirapatkan mejanya Mbak? Ya udah, 1. Kelompoknya masing-masing sudah? Sudah. Baiklah, Ibu akan membagikan kertas LKPD, lembar kerja siswa, yang akan dikerjakan kelompoknya masing-masing. Sudah menerima LKPD-nya masing-masing? Ya, itu ada tabel. Sudah ketemu? Sudah dilihat?
Ya, ada tabel, silakan kelompok 1 membahas atau mencari informasi tentang sholat gerhana. Jadi silakan diisi di kolomnya atau di bukunya masing-masing. Terus yang kelompok 2 silakan menggali informasi tentang sholat istisqa, ya. Silakan diisi kolom atau tabelnya. Yang kelompok 3 silakan mengisi tabel tentang sholat jenazah. Silakan dicari informasi sholat jenazah baik dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 maupun referensi lainnya, ya. Silakan, siap? Siap. Silakan dikerjakan. Ini ada buku lah pendidikan. Ya, dikerjakan. Nah. Dicari ya di buku cetaknya. Ya, pengertian sholat gerhana itu apa, niatnya bagaimana, dicari ya. Dicari Kak ya. Nih, ya. Yuk. Dicari dulu pengertian sholat gerhana. Kalau nggak mau dibuka ya. Ya, iya. Dicari dulu, ditulis sholat gerhana itu apa, terus tata caranya bagaimana, sama niat sholat gerhana apa. Nanti di sini sesuai tabel, ya. Hukum sholat gerhana apa, waktunya kapan, jumlah rakaatnya berapa, tata cara khususnya apa, dan hikmah kita melaksanakan sholat gerhana apa. Ya, dicari dulu pengertian, niatnya juga ya. Sholat istisqa ya. Terus dicari dulu di buku cetaknya pengertian sholat istisqa itu apa, terus apalagi tadi tata caranya sama niatnya itu bagaimana, ya. Paham? Setelah itu kalian mengikuti ini, hukumnya apa, waktu pelaksananya kapan, jumlah rakaatnya berapa sholat istisqa tersebut, terus tata cara khusus, tentu ada perbedaan ya. Terus hikmah sholat istisqa apa, ya. Silakan. Oke. Paham, Nak? Dicari di sini ya pengertiannya. Untuk kelompok 3 membahas tentang sholat jenazah. Silakan kalian lihat materi, pendalaman materinya di buku cetak, ya. Di sini sholat jenazah pengertiannya apa, tata cara pelaksananya bagaimana, terus niat sholat jenazah itu seperti apa. Tadi juga sudah dilihat kita di video, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalian ambil yang pendek-pendeknya saja. Kalau kerja kelompok atau diskusi ini, Ibu lihat antusias kalian dalam mengerjakan LKPD ya. Jangan hanya kamu diem kayak patung. Antusias kamu, oh ini seperti ini. Dan kerjasamanya itu Ibu nilai. Paham ya? Kerjasama sama antusias kalian. Jadi tidak hanya jawabannya doang yang Ibu nilai, tidak. Tapi antusias kamu. Jadi kamu jangan duduk diam aja. Ya, antusiasnya. Ayo. Ini kan buku cetaknya ada dibagi. Nah, jadi dibagi ya. Oh, ini mencari yang ini mencari ini, biar cepat selesai gitu loh, Mbak. Ya. Nah, kau cari pengertiannya, kau cari tata caranya. Ya, Wildan ya, silakan ditulis, Mas Wildan. Oh ya, silakan ditulis niatnya. Nah, gitu.
kelompok 1, 2, 3. Setelah kelompok 1 mempresentasikan selesai, silakan kelompok lain mengajukan pertanyaan. Ya, kelompok lain mengajukan pertanyaan. Nih, presentasi kalian menyebutkan hasil yang kalian miliki. Salam dulu ya tentunya. Yang kelompok lain silakan diperhatikan dan tentunya siap-siap kalau ada temennya yang menjawab nih ya, atau memberikan soalnya, kalian memberi jawaban. Ayo silakan Mbak, Mas. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sholat gerhana. Jenis sholat gerhana hukumnya sunnah. Waktu atau tujuan dilaksanakan pada sholat terjadi gerhana matahari atau bulan. Jumlah rokaat 2 rokaat. Tata cara khusus, setiap rokaat ada 2 kali ruku. Hikmahnya mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari tahayul. Ya, Salat gerhana adalah kusufah, yang berarti salat 2 gerhana atau salat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun bulan. Secara khusus, salat yang dilakukan pada saat gerhana matahari disebut salat kusuf, sedangkan salat yang dilakukan pada saat gerhana bulan disebut salat kusuf. Niatnya ada yang mau baca? Ya. Niat sholat gerhana didengarkan untuk kelompok yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata kusufi raqataini ma'muman lillahi ta'ala. Ya, usolli sunatal kusufi raqataini ma'muman lillahi ta'ala. Ya, karena kita sebagai makmum ya. Terus ada yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Untuk kelompok 1 ada yang ingin bertanya? Oh ya, kelompok 3 mengajukan pertanyaan. Kalian harus menjawab, ya. Harus siap-siap. Siapa yang ingin menjawab? Silakan, nanti siapa yang bisa, ya. Coba Mbak, yang kuat berdiri, kalau boleh berdiri, menghadap ke sana. Mengapa umat Islam disyariatkan melaksanakan sholat saat Mengapa umat Islam disyariatkan untuk melaksanakan sholat gerhana? Apa Mbak? Karena untuk mengingatkan bahwa gerhana adalah tanda kebesaran Allah, bukan sekedar fenomena alam. Ya, nyambung Mbak, Mas, untuk kelompok 3? Karena untuk mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya sekedar fenomena alam. Sudah jelas ya? Ada yang masih ingin bertanya? Cukup? Cukup. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Kembali ke tempat duduknya. Lihat video, kalian presentasi. Hasil presentasi sangat bagus semua karena kalian sudah mengetahui gambaran dari video tadi, sehingga kalian diskusi, kalian juga tahu mencari referensi di buku dan referensi lainnya, sehingga kalian tambah mengetahui apa itu pengertian sholat, ketiga sholat tersebut, bagaimana caranya, dan ada waktu-waktu tersendiri ya ketika melaksanakannya ya. Kalau 5 waktunya sudah ditentukan setiap hari ya, 1 hari 1 malam kalau sholat wajib 5 waktu. Tapi kalau sholat, ketiga sholat ini yang kita pelajari ada waktunya tersendiri. Nyambung? Simulasi nanti semua siswa yang ikut simulasi dalam melaksanakan sholat jenazah. Ada yang ingin ditanyakan prakteknya? Biar temennya tidak bingung. Bagaimana? Ruku?
Ya, ini rokaat pertama ya, ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Sami Allah liman hamidah. Setelah ini yang membedakan dengan sholat lainnya, tangan bersedekap lagi, membaca Al-Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Habis itu membaca surat pendek. Ya, surat pendek, ruku kembali. Sudah selesai surat pendek, ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, samiallahu liman hamidah. Baru membaca itidal. Itidalnya bagaimana? Rabbana mil samawati wa mil ul ardi wa mil ma syi'ta min ba'du. Allahu akbar, sujud. Ya. Nah, sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Membaca doa di antara dua duduk ya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu akbar, sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rokaat kedua sama, membaca Al-Fatihah, surat Al-Quran, ruku, samiallahu liman hamidah, membaca surat Al-Fatihah lagi. Seperti itu, seperti yang tadi ya. Baru selesai Habib Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Diulang seperti tadi. Ulang. Ruku. Nah, sami Allah liman hamidah. Baca Al-Fatihah. Al-Dhalin, amin, surat pendek. Ruku lagi. Nah, berdiri lagi. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Sujud. Ini tata cara sholat gerhana. Yang membedakan tadi ya, di rukunya. Allahu Akbar, Rabbi firli, Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar. Atahiyatu hamidu majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Paham ya? Untuk simulasinya ya, seperti yang dilakukan oleh Mas Aska. Itu tadi simulasi sholat apa? Sholat gerhana ya. Terima kasih untuk Mas Aska. Untuk selanjutnya kita simulasi terlebih dahulu. Laksanakan sholat jenazah. Silakan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadal mayyit arba'at takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Tentunya disimpulkan secara bersama-sama supaya ayo ada yang bisa merefleksikan kegiatan kita hari ini. Ya Mbak Putri, coba maju ke depan Mbak Putri. Ya, apa Mbak perasaannya yang kuat ya, biar kawannya dengar. Perasaannya saya merasa takut karena belum mempersiapkan amal ibadah sedangkan kematian yang Adanya. Aplaus dulu untuk Mbak Putri udah mengungkapkan perasaannya. Anak-anak Ibu, mungkin cukup sekian materi pada pagi hari ini. Semua siap? Silakan ketua kelas.
warahmatullahi wabarakatuh.